Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 190764140 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi administrasi dan supervisi pendidikan dengan judul Administrasi Sarana dan Prasarana oleh dosen Tiayu Ningrum MPD. Baik, kita langsung saya masuk ke slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah pengertian administrasi sarana dan prasarana. Jadi, yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses kegiatan dalam mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna semua sarana prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang tujuan secara efektif dan efisien. Itu merupakan pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Lalu apa itu fungsi dari sarana dan prasarana? Jadi fungsi dari sarana dan prasarana ini adalah untuk sebagai perencanaan, sebagai kebutuhan dan penganggaran, sebagai pengadaan, dan sebagai penyaluran, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perbedaan antara sarana dan prasarana. Pada zaman sekarang banyak sekali mahasiswa atau siswa ataupun orang-orang yang sedang belajar di luar sana yang masih belum mengerti perbedaan antara sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini adalah merupakan kedua hal yang saling berkaitan tetapi berbeda, seperti itu. Jadi yang dimaksud sarana di sini adalah barang atau benda yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam pelaksanaan proses PBM unsur tersebut. Jadi contoh dari sarana ini seperti bisa berupa meja, kapur, spidol, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan. Unsur tersebut dapat berbentuk seperti gedung, ruangan, WC, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi prasarana ini bisa dikatakan adalah pelengkap dari sarana. Seperti itu. Jadi inti dari perbedaan antara sarana dan prasarana ini adalah cukup sederhana banget, yaitu kalau sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari pembelajaran seperti itu. Sedangkan kalau prasarana dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakan sesuatu proses. Jadi suatu proses ini yang dimaksud adalah usaha, pembangunan, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang barusan saya sebutkan tadi itu merupakan pengertian yang sederhana dari sarana dan prasarana. Seperti itu. Lanjut kita ke slide berikutnya. Yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Jadi pada poin pertama, proses administrasi sarana dan prasarana yaitu analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Itu poin pertama. Pada poin kedua adalah pengadaan. Jadi yang dimaksud sini pengadaan adalah segala sesuatu kegiatan yang menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa.
Poin ketiga adalah penyimpanan. Jadi penyimpanan di sini yang dimaksud adalah segala sesuatu, segala usaha yang dilakukan untuk menyimpan kebutuhan menyimpan kebutuhan sarana prasarana tersebut agar tetap terjaga dengan kondisi yang baik, seperti itu. Pada poin keempat adalah penyaluran. Jadi penyaluran pada sarana dan prasarana. Pada selanjutnya adalah inventaris. Jadi yang dimaksud sini inventaris adalah kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur. Pada poin ke-6 adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan sini yang dimaksud adalah kegiatan yang memastikan agar barang atau usaha tetap dalam kondisi baik. Yang ke-7 adalah penghapusan, dan yang ke-8 adalah pengawasan. Jadi yang maksud sini adalah pengawasan adalah mengawas adalah segala sesuatu usaha dalam mengawas segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana agar dalam kondisi baik, seperti itu. Selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Jadi adapun peran guru dari administrasi sarana dan prasarana yaitu pertama, guru berperan dalam proses analisis kebutuhan sehingga sarana yang dibutuhkan oleh guru dapat disediakan oleh sekolah memperhatikan. Yang kedua adalah guru berperan dalam proses penyimpanan sarana dan pemeliharaannya. Yang ketiga adalah guru juga berperan dalam proses pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.